Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas mengenai kubus dan unsur-unsurnya. Tonton video ini sampai habis ya, agar kalian paham unsur-unsur yang ada pada kubus. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan subscribe itu gratis tis. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilancarkan segala urusannya dan sukses dunia akhirat. Untuk unsur-unsur yang ada pada kubus itu hampir sama dengan unsur-unsur yang ada pada balok ya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah titik sudut, yang kedua itu rusuk, yang ketiga itu bidang atau sisi, yang keempat adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, yang kelima adalah diagonal ruang, dan yang keenam bidang diagonal. Mohon istilah-istilah ini betul-betul dipahami karena nanti ada kaitannya dengan perhitungan dimensi 3. Kita bahas yang pertama, yaitu unsurnya adalah titik sudut. Nah, sebelum kita bahas titik sudut yang ada pada kubus, apakah titik itu? Titik itu adalah biasanya dilukiskan dengan nokta dan dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Titik itu berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Dan titik itu tidak selalu di pojok, bisa kadang-kadang itu di tengah dari garis. Nah, yang kita bahas di sini adalah titik sudut. Nah, titik sudut yang ada pada kubus itu ada 8, yaitu ada titik A, itu titik A-nya. Nah, untuk menuliskan titik-titik yang ada pada kubus itu biasanya mengikuti aturan yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi, kalau A-nya di situ berarti B-nya kamu di situ, kemudian C-nya, kemudian D. Nah, berikutnya E-nya adalah E, kemudian F, G, dan H. Untuk menyatakan sebuah kubus itu biasanya dinyatakan dengan 8 huruf besar yang berurutan. Jadi biasanya 4 huruf pertama, kemudian titik 4 huruf berikutnya. Tidak harus A, B, C, D, E, F, G, H ya, kadang P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, berikutnya unsurnya adalah rusuk. Apa itu rusuk? Nah, rusuk itu adalah bagian dari garis. Apa itu garis? Garis itu adalah panjangnya tidak terbatas. Kalau yang namanya garis itu panjangnya tidak terbatas. Sedangkan kalau ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Garisnya dibatasi oleh 2 titik itu namanya adalah rusuk. Nah, kalau di dalam kubus ada 12 rusuk. Nah, yang pertama adalah garis tadi itu adalah panjangnya tidak terhingga ya. Sekali lagi, garis itu panjangnya tidak terhingga. Sedangkan ruas garis yang tadi dibatasi oleh 2 titik itu bisa disebut sebagai rusuk. Garis merupakan benda berdimensi 1 yang memiliki panjang saja. Panjang AB itu sama dengan rusuk garis AB sama dengan segmen AB. Jadi panjang AB itu menunjukkan rusuk AB ya kalau dalam kubus itu. Nah, ini rusuk AB. Kemudian ada rusuk BC, kemudian BC, kemudian ada rusuk CD, kemudian ada rusuk AD, dan seterusnya. Ini ada 12 rusuk. Nah, ini hampir membentuk sebuah kubus. Nah, ini sudah terbentuk sebuah kubus. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah bidang atau sisi. Bidang kubus itu ada 6. Bidang depan atau sisi depan, yaitu ABFE. Kemudian sisi samping kiri, kemudian samping kanan, ada sisi atau bidang bawah, ada sisi atau bidang atas, ada sisi atau bidang
belakang. Apa sih bidang itu? Bidang adalah dimensi 2 yang memiliki panjang dan juga luas. Nah, biasanya bidang itu dinyatakan dengan 4 huruf besar dan dinyatakan mengikuti arah garisnya ya. Jadi kalau semisal ada bidang ABCD, maka menyebutkannya tidak boleh tidak sesuai dengan ruas garisnya. Jadi kalau bidang ABCD tidak boleh disebutkan AC BD, tidak boleh. Bagaimana kalau disebut ADCB? Boleh. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Apa sih diagonal bidang atau diagonal sisi itu? Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Jadi kalau ada bidang ABCD, maka untuk diagonal bidang ABCD itu ada dua, yaitu AC, yaitu titik A yang menghubungkan dengan titik yang berhadapan dengan bidang tadi adalah titik C. Jadi adalah diagonal bidang AC. Kemudian titik D berhadapan dengan titik B. Sehingga apa? Untuk bidang ABCD-nya memiliki selain diagonal bidang AC juga memiliki diagonal bidang BD. Jadi untuk satu bidang atau satu sisi pada kubus memiliki dua buah diagonal bidang. Nah, untuk bidang EFGH, saya hapus dulu biar kelihatan nanti ya. Untuk diagonal EFGH yang merupakan sisi atas, maka untuk diagonal bidangnya adalah E berhadapan dengan G. Jadi garis EG. Kemudian H berhadapan dengan F, sehingga diagonalnya nanti adalah diagonal FH, diagonal bidangnya. Berikutnya lagi diagonal bidang untuk ABFE. Berarti A berhadapan dengan F. Berarti garisnya diagonal bidangnya adalah AF. Kemudian diagonal bidang yang lain adalah B berhadapan dengan E, ini titiknya. Jadi garisnya adalah BE. Berikutnya lagi untuk diagonal dari bidang BCGF. B berhadapan dengan G, maka nanti akan memunculkan diagonal bidang BG. Kemudian diagonal bidang yang lain adalah CF. Nah, untuk diagonal bidang dari ADHE-nya adalah diagonal bidang AH dan DE. AH dan DE. Yang terakhir bidang DCGH ya, DCGH. Bidang DCGH untuk diagonal bidangnya adalah DG dan CH. DG dan CH ini. Itu adalah unsur dari kubus yang nomor 4. Nah, sekarang kita membahas manakah yang disebut diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu apa sih? Diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus.
Oke, kalau begitu mana saja? Nah, titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus berarti titiknya adalah E itu berhadapan dengan C. Berarti diagonal ruangnya adalah EC. Kemudian A itu berhadapan dengan titik sudut G. Berarti diagonal ruangnya adalah AG. Kemudian saya hapus ya kalau sudah, biar nanti tidak ruwet gambarnya. Diagonal ruang BH. B itu berhadapan dengan H, maka muncullah diagonal ruang BH. Kemudian diagonal ruang DF, karena apa? Titik sudut D itu berhadapan dengan titik F. DF. Nah, diagonal ruangnya ini adalah DF. Jadi ada lagi enggak yang lainnya? Enggak ada ya. Jadi diagonal ruang dari sebuah kubus itu ada 4. Unsur yang keenam dari sebuah kubus adalah bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang pada suatu kubus. Nah, di sini contohnya adalah bidang diagonal AFGD. AFGD itu bidangnya dibatasi oleh 2 rusuk yang sejajar, yaitu FG dan AD, serta dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang AF dan DG. Nah, berikutnya adalah bidang diagonal ABGH. ABGH itu bidangnya dibatasi oleh 2 rusuk sejajar, yaitu AB dan HG. Kemudian 2 diagonal bidang BG dan AH. Berikutnya bidang diagonal BCHE. Kemudian ada diagonal bidang CDEF. Kemudian ada bidang diagonal ACGE. Yang terakhir adalah bidang diagonal BDHF. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kalau kita membahas mengenai perhitungan dalam dimensi 3, entah itu jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang, kita tidak mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.